Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumahnya ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema kedua atau evaluasi untuk persiapan PH kedua besok ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Baik, kita akan mulai kisi-kisi yang pertama yaitu PPKN. Baik teman-teman, untuk mempermudah teman-teman, kisi-kisi yang pertama yaitu perilaku hidup rukun. Nah, Bunda Nina mempunyai gambar berikut ini. Teman-teman boleh tebak kira-kira ini gambar apa ya perilaku yang mencerminkan hidup rukun di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Oke teman-teman, gambar pertama di sini teman-teman dapat dilihat ya keadaan di dalam rumah atau di rumah ya. Nah, ini adalah salah satu contoh perilaku hidup rukun bersama keluarga di rumah. Selanjutnya yaitu teman-teman ada gambar anak sekolah. Nah, tentunya ini adalah perilaku hidup rukun di sekolah ya, bermain bersama teman-teman atau tidak memilih-milih teman. Kemudian yang ketiga ada lagi perilaku hidup rukun di masyarakat. Nah, ini sepertinya sedang kerja bakti ya teman-teman. Ada yang menyiapkan makanan, ada yang bersih-bersih. Nah, ini adalah salah satu contoh perilaku hidup rukun di masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada manfaat dari kerja bakti nih teman-teman. Kebetulan gambarnya lagi kerja bakti ya. Apa aja sih manfaat dari kerja bakti ini? Yang pertama tentunya lingkungan kita menjadi bersih ya teman-teman. Nah teman-teman boleh menyiapkan alat tulisnya ya. Jika ingin ditulis boleh sekali. Kemudian kita juga bisa terhindar dari berbagai penyakit teman-teman, karena kan lingkungannya sudah dibersihkan ya tentunya. Nah kemudian yang ketiga adalah membuat lingkungan menjadi nyaman dan indah, karena udah nggak ada lagi nih teman-teman rumput-rumput atau ilalang-ilalang ya tentunya. Dan ini juga menjadi wadah silaturahmi antar warga atau antar tetangga. Kemudian bisa juga nih teman-teman manfaatnya sebagai penghemat biaya teman-teman, karena kita sudah menyumbang sedikit tenaga, tidak perlu lagi kita membayar ongkos petugas untuk membersihkan lingkungan. Itu dia tadi adalah manfaat dari kerja bakti teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu poin keempat dan kelima ya teman-teman. Di sini ada manfaat dari persatuan dan kesatuan dan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat NKRI. Nah, teman-teman boleh dibuka di halaman 139. Teman-teman juga bisa baca ya di situ. Nah, manfaat persatuan dan kesatuan ini teman-teman pasti ingat ya semboyan negara kita ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, pasti ingat ya teman-teman ya. Teman-teman bisa membaca di situ ada 6 poin di halaman 139 untuk tambahan kisi-kisi poin keempat dan kelima. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kisi-kisi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kata tanya. Nah, di sini Bunda Nina punya gambar ya teman-teman. Teman-teman bisa baca fungsi-fungsi kata tanya dan penggunaannya. Ya, yang pertama itu ada apa untuk menanyakan hal atau benda, siapa untuk menanyakan orang, di mana untuk menanyakan tempat berada, mengapa untuk menanyakan sebab, bagaimana untuk menanyakan keadaan, kapan untuk menanyakan waktu. Oke teman-teman, untuk kata tanya itu juga bisa dilihat pada halaman 2 di buku tema 2 ya teman-teman. Dan selanjutnya poin kedua, teks sejarah dan contohnya itu ada di halaman 39. Nah, teman-teman bisa buka di situ ada teks sejarah dan
teks, fiksi sejarah, dan contohnya. Jadi poin kedua dan ketiga bisa dilihat pada halaman 39 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalimat efektif dan kalimat tidak efektif itu ada di halaman 64. Yuk teman-teman dibaca lagi halaman 64-nya ya. Nah, di sini sekarang Bunda Nina sudah ada gambar untuk poin kelima, kata baku dan tidak baku teman-teman. Nah, ini bisa untuk tambahan referensi teman-teman tentang kata baku atau kata tidak baku pada halaman 128. Oke teman-teman, selanjutnya itu IPA ya teman-teman, yaitu ciri khusus tumbuhan dan fungsinya. Nah, nanti Bunda Nina akan menampilkan sebuah gambar. Di situ ada bunga mawar, bunga kaktus, tumbuhan kaktus, kemudian ada kantong semar, kemudian ada putri malu. Nah, teman-teman juga dapat membaca ya teman-teman ya ciri tumbuhan yang sudah pernah kita bahas dari halaman 10 sampai 12. Contohnya di situ ada bunga bangkai kalau di buku ya. Kenapa sih bunga bangkai itu mempunyai ciri khusus, yaitu dia mempunyai bau yang sangat menyengat. Nah, ternyata dia itu fungsinya, baunya itu untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan untuk tumbuhan tersebut. Kemudian dilanjutkan ya teman-teman ya, adaptasi tumbuhan. Nah, teman-teman itu bisa membuka di halaman 35. Oke, di halaman 35 itu teman-teman adaptasi tumbuhan ada 3 ya. Adaptasi morfologi, nah itu menyesuaikan dengan bentuk alat tubuh tumbuhan tersebut dengan lingkungan. Adaptasi fisiologi itu yang di dalam tubuh, alat tubuh yang di dalam tubuhnya atau bagian tubuhnya. Kalau adaptasi tingkah laku itu adalah adaptasi melalui penyesuaian tingkah laku tumbuhan tersebut teman-teman. Nah, kalau morfologi yang kita tahu seperti tumbuhan teratai ya teman-teman ya, itu sering banget dijadikan contoh. Nah, kalau fisiologi nih nanti teman-teman boleh cari tahu juga ya. Kalau tingkah laku di sini ada tumbuhan jati kapuk, kemudian mahoni dan kedongdong. Selanjutnya teman-teman, ini adalah ciri khusus hewan. Teman-teman boleh buka di halaman 72. Nah, teman-teman bisa melihat juga gambar yang sudah Bunda Nina berikan, ada unta dan hewan lainnya. Dan teman-teman kita lanjut aja ke adaptasi hewan ya teman-teman. Sama seperti tumbuhan, hewan juga ada 3 nih teman-teman adaptasinya, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Morfologi yaitu bisa dilihat dari bentuk paruh ya, tipe mulutnya, kemudian bentuk kaki, bentuk gigi, kemudian dari bulu ya teman-teman. Dan untuk fisiologi itu bisa dilihat dari sistem pencernaannya ya, seperti pada hewan yang memamah biak itu dia memiliki 4 jenis lambung teman-teman ya. Kemudian adaptasi tingkah laku, nah itu dilihat dari mana sih teman-teman kalau untuk hewan. Nah itu seperti contohnya itu bunglon ya, dia bisa berubah warnanya atau menyesuaikan corak warna tubuhnya dengan lingkungannya, itu namanya mimikri ya teman-teman. Kemudian ada lagi cecak ya yang suka memutuskan ekor, nah namanya autotomi. Kemudian ada lagi terenggiling ya teman-teman ya, dan lainnya itu teman-teman bisa baca di halaman 100. Oke lanjut, untuk IPA poin yang terakhir, manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia serta lingkungan. Nah apa aja tuh teman-teman ya, itu ada di halaman 134. Nah tentunya itu manfaatnya sebagai bahan pangan, sandang, kerajinan, kemudian bangunan, obat-obatan, bahan baku industri, pewarna alami, dan lain-lain. Teman-teman boleh baca lagi ya. Nah Bunda Nina mau kasih contohnya nih, kayak misalnya untuk baju aja ya teman-teman ya, sandang ya. Nah itu
kan terbuat dari benang. Nah, benang itu contohnya kalau untuk perempuan suka menggunakan blus ya teman-teman, atau gaun. Nah, itu kan terbuat dari sutra. Nah, itu si hewan atau si ulat sutra menghasilkan benang ya teman-teman ya. Ada juga domba ya. Nah, itu bisa juga untuk jaket dan masih banyak tumbuhan dan tanaman lainnya yang bermanfaat untuk lingkungan tentunya. Oke, lanjut teman-teman, kita lanjutkan dengan IPS. Yang pertama di situ ada poinnya peristiwa perumusan teks proklamasi dan tokoh-tokoh proklamasi. Nah, ini dia Bunda Nina punya gambar-gambarnya ya teman-teman. Teman-teman harus tahu siapa sih yang membacakan teks proklamasi, siapa saja perumusnya, siapa saja juga nih teman-teman yang membantu membuat bendera merah putih ya. Teman-teman juga harus tahu nih siapa aja. Kemudian di sini ada poin kedua dan poin ketiga ya teman-teman. Ini teman-teman bisa baca nih Perjanjian Linggarjati, Renville, Ronroyen, kemudian Konferensi Meja Bundar. Teman-teman hafalkan siapa pemimpinnya, kemudian tanggal berapa peristiwa tersebut terjadi teman-teman. Oke, selanjutnya poin keempat ya teman-teman, ada manfaat proklamasi kemerdekaan. Nah, apa sih manfaatnya teman-teman? Tentunya nih teman-teman, manfaatnya Indonesia juga terbebas ya dari penjajah ya. Karena banyak banget nih teman-teman ya, seperti yang kemarin sudah Bunda Nina ceritakan, Indonesia banyak dijajah oleh negara-negara lain. Yang paling lama itu negara apa yo? Negara Belanda ya. Selama 350 tahun atau 350 tahun itu sama dengan 3,5 abad ya teman-teman. Nah, di sini ada gambar-gambar tuh teman-teman ketika Indonesia dijajah oleh para negara-negara itu ya teman-teman. Tuh lihat ada kejadian Indonesia disuruh masyarakatnya tanam paksa. Kemudian ada juga nanti Romusa ya teman-teman ya, mereka disuruh bekerja, terus diambil hasilnya, disuruh buat rel kereta api dan lain-lain. Nah, teman-teman juga bisa baca nih teman-teman ya, perekonomian Indonesia masa sebelum kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru itu di halaman 150. Oke, terima kasih teman-teman. Itu aja dari Bunda. Teman-teman selamat belajar, semangat juga belajarnya di rumah ya. Grade 6, berani, bisa, mandiri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.